Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nopalia 1903031048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi pertanggungjawaban. Apa sih akuntansi pertanggungjawaban itu? Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas penyimpanan, biaya, dan pendapatan yang dianggarkan. Dari pengertian akuntansi pertanggungjawaban tersebut, ada beberapa syarat untuk menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, seperti struktur organisasi, anggaran, pengelolaan biaya, dan sistem pelaporan biaya. Syarat-syarat yang telah diuraikan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik harus memiliki standar yang telah ditentukan. Dan jika ternyata salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka harus ada perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakannya. Langsung saja kita ke tujuan dan manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan atau pendapatan perusahaan. Adapun keuntungan dari akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah individu dalam organisasi ikut berperan serta dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu, apa sih manfaat akuntansi pertanggungjawaban? Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah yang pertama, informasi akuntansi sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi sebagai penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, informasi akuntansi sebagai pemotivasi manajer. Yang keempat, informasi akuntansi memungkinkan pengelolaan aktivitas. Yang kelima, informasi akuntansi memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Latifah Nurjana. D. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Secara umum ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya adalah jenis pusat pertanggungjawaban di mana manajemennya bertanggung jawab terhadap biaya-biaya. Ada 2 pembagian pusat biaya. Yang pertama yaitu pusat biaya teknik atau standar. Adalah elemen biaya yang benar-benar terjadi dan dapat diukur secara pasti karena mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Yang kedua yaitu pusat biaya kebijakan adalah biaya yang sebagian besar yang terjadi tidak mempunyai hubungan yang erat dengan output yang dihasilkan. Ada beberapa pembagian pusat biaya kebijakan. Yang pertama adalah pusat biaya administrasi dan umum. Yang kedua biaya penelitian dan pengembangan. Yang ketiga yaitu pusat biaya pemasaran. Yang kedua pusat pendapatan adalah jenis pusat pertanggungjawaban di mana manajemennya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba adalah jenis pusat pertanggungjawaban di mana manajemennya bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan. Yang keempat adalah pusat investasi. Adalah jenis pusat pertanggungjawaban di mana manajemennya bertanggung jawab terhadap penjualan dan laba dan investasi. Pengembalian investasi atau return of investasi atau ROE merupakan rasio laba bersih setelah pajak dengan investasi atau dengan rumus ROI sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi aktiva operasi rata-rata dikali 100%. Pengertian harga transfer. Harga transfer adalah suatu produk atau jasa yang dibebankan oleh satu divisi dan ke divisi lainnya pada sebuah organisasi yang sama. Pada umumnya, kebijakan pendapatan harga transfer harus mempertimbangkan pandangan kedua divisi penjualan dan divisi pembeli. Tujuan harga pokok. Tujuan utama dari harga pokok adalah
mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Penentuan harga transfer antar pusat laba sangat penting jika transfer barang atau jasa antar pusat laba sangat signifikan. Biaya, barang atau jasa yang ditransferkan merupakan komponen penting produk akhir dan profitabilitas merupakan pertimbangan penting dalam penilaian prestasi divisi. Sistem harga transfer bertujuan yang pertama untuk memberikan informasi relevan pada setiap pusat laba dalam menentukan harga transfer. Yang kedua, untuk memotivasi manajer pusat laba pengiriman, pusat laba penerimaan, dan kantor pusat dalam membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, untuk menyajikan laporan laba setiap divisi yang secara layak mengukur prestasi divisi. Baik, di sini saya Triwahyuni dengan NPM 1903030020 akan melanjutkan presentasi dari teman saya dengan judul Prinsip Dasar Harga Transfer. Nah, prinsip dasar adalah bahwa harga transfer sebaiknya harus serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dengan pemasok luar. Ketika suatu laba di suatu perusahaan membeli produk dari dan menjual ke satu sama lain, maka dua keputusan yang harus diambil dari setiap produk. Nah, yang pertama, apakah perusahaan harus memproduksi sendiri produk tersebut atau membelinya dari pemasok luar? Nah, hal ini merupakan keputusan dari sourcing. Yang kedua, jika diproduksi secara internal pada tingkat harga, berapakah produk tersebut akan ditransfer antar pusat laba. Nah, hal ini merupakan keputusan dari harga transfer. Sistem harga transfer dapat bervariasi dari hal yang paling sederhana sampai dengan yang paling rumit, tergantung dari sifat usahanya. Pembahasan dimulai dengan situasi yang ideal, kemudian melangkah ke bagian yang paling rumit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan judul penentuan harga transfer. Nah, tentunya dalam penentuan harga transfer, manajemen tidak dapat sembarangan dalam menentukan harga. Secara garis besar, harga tersebut sebisa mungkin kita merugikan salah satu pihak yang terlibat. Tidak merugikan salah satu pihak. Nah, selain itu, harga transfer dalam praktiknya harus diperhatikan agar tujuan manajemen sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam penentuan harga transfer itu sendiri ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode biaya atau cost benefit transfer price. Nah, biaya transfer ditetapkan atas dasar biaya yang ditimbulkan oleh divisi penjual dalam melakukan produksi barang dan jasa. Penetapan harga transfer ini dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu definisi biaya dengan alternatif biaya penyerap, modifikasi biaya variabel dan atau biaya penyerapan. Yang kedua, biaya aktual dan biaya standar. Kekurangan metode ini adalah jika divisi penjual menyelesaikan biaya yang lebih tinggi dari harga pasar, divisi penjual tidak akan mendapatkan laba atas transaksi penjual internal dan tidak ada insentif bagi pengendali biaya pada divisi tersebut. Yang metode kedua yaitu metode harga pasar atau market basis transfer price. Nah, apa sih itu metode harga pasar? Nah, metode harga pasar merupakan metode yang minimalisir perbedaan definisi biaya. Perusahaan menetapkan harga transfer berdasarkan harga pasar yang dianggap objektif. Selanjutnya, metode negosiasi atau negotiated transfer price. Nah, apa sih itu metode negosiasi? Metode negosiasi muncul sehubungan masalah atas metode biaya dan metode harga pasar. Negosiasi ini dilakukan antara manajer yang melakukan penjualan produk dengan manajer yang akan melakukan pembelian produk. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya, sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak, sehingga tidak perlu arbitrasenya
atau keterbatasannya adalah mengurangi otomatis otonomi unit-unit tersebut. Selanjutnya, nah, penentuan harga transfer berdasarkan biaya dapat ditentukan berdasarkan metode penentuan harga pokok. Yang pertama yaitu dengan metode biaya penuh atau full cost method, yang dimana metode ini memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang selanjutnya yaitu metode biaya variabel atau variable cost method, di mana metode penerapan harga transfer ditetapkan sebagai biaya variabel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.